Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Asmen TV dalam program Asmen Discussion Forum. Hari ini tanggal 13 Februari 2026 kita berjumpa lagi di sesi ketiga diskusi kita dalam mengisi berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di Indonesia ini. Maka saya perkenalkan yang pertama adalah narasumber kita. Yang pertama Bapak Dr. M. Ali Saifuddin SHMH. Selamat malam Pak. Beliau adalah praktisi hukum atau lawyer dan juga Ketua Umum Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Demokrasi Indonesia Raya atau dikenal dengan Padi Raya. Beliau juga adalah seorang rektor di salah satu kampus swasta di daerah Depok, Pak ya. Selamat malam, Pak. Malam. Yang kedua, narasumber kita adalah Bapak Ahmad Fanali Eskom dari peneliti hak asasi manusia Setara Institut yang hari ini dalam kondisi macet sepertinya dalam perjalanan, nanti beliau akan menyusul. Langsung aja diskusi kita Pak Dokter ya. Ya alhamdulillah karena waktu juga sudah malam ya. Diskusinya temanya yang sedang hari ini fenomena terjadi di masyarakat. Ada salah satu komika yang ada di sebelah sana gitu ya, yang kemarin mengadakan acara pertunjukan dan menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat dan termasuk viral dan ramai. Yang dalam acara tersebut atau pertunjukan tersebut akhirnya menjadi kegaduhan di masyarakat, menjadi fenomena yang akhirnya ada sekitar 5 atau 6 laporan polisi yang masuk karena fenomena itu. Ada laporan Polda Metro Jaya, ada juga laporan dari Aliansi Literasi Akademisi Muslim atau ALAM yang datang ke Polresta Malang Kota. Ada juga dari masyarakat Tanah Toraja yang tersinggung atas statement-statement di dalam acara tersebut oleh komika tersebut. Nah, di Asmen Discussion Forum ini kita akan membahas hal-hal tentang yang terjadi dalam masyarakat itu. Ada kritik, ada perbedaan pendapat, ada ujaran kebencian dan penghinaan dan lain-lain yang menjadi hari ini ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Maka sudah ada di studio ini Bapak Dr. M. Ali Saifuddin SHMH ya, sebagai praktisi hukum, pemerhati hukum, dosen juga atau rektor ya, juga beliau juga adalah Ketua Umum Organisasi Advokat. Jadi hal yang seperti ini harus kita tanyakan dan kita diskusikan kepada narasumber yang tepat. Seperti itu para penonton Asmen. Kebetulan di ruangan ini, di studio Asmen TV ini, dalam Asmen Discussion Forum, banyak juga yang hadir, ada mahasiswa, ada praktisi hukum, ada juga para media, jurnalis, dan lain-lainnya, juga ada tokoh masyarakat. Maka nanti kita juga akan buka diskusinya untuk sesi tanya jawab Pak Dokter. Sebelumnya, sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya akan bertanya kepada Pak Dokter. Yang pertama tentang tadi fenomena tadi, ada komika yang membuat rame gitu ya di masyarakat itu. Secara hukum positif, apa perbedaan antara kritik, ujaran kebencian, dan penghinaan menurut KUHP yang terbaru? Jadi
menurut hukum yang berlaku atau KUHP yang berlaku, perbedaannya apa nih Pak antara kritik dengan ujaran kebencian dan penghinaan menurut KUHP yang sekarang? Monggo untuk dijelaskan kepada kami dan audiens yang ada. Baik, terima kasih host pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat atau kita melihat daripada sebuah perkembangan di dunia, khususnya di negara kita Indonesia ya. Kalau melihat dari perkembangannya sampai hari ini, melihat sebuah ada komika gitu ya, sekarang sedang dirundung sebuah permasalahan hukum. Nah, kita juga sebagai praktisi hukum dan juga sebagai akademisi, kita bisa melihat dari dinamika sebuah perkembangan hukum yang ada hari ini. Kalau melihat dari perkembangannya, ada sebuah fenomena perkembangan ini, kalau kita menilai ada 3 unsur ya yang dilakukan oleh komika tersebut. Yang pertama adalah tentang kritik. Terus yang kedua tentang penghinaan. Yang ketiga adalah ada sebuah ujaran kebencian. Nah, kita sebagai masyarakat, kita harus bisa menilai apa sih sebenarnya makna dari kritik itu. Apakah kritik itu secara hukum positif boleh dilakukan atau tidak, kan seperti itu. Nah, maka kami sebagai selaku praktisi dan juga sebagai akademisi dalam melihat sebuah perkembangan hukum, kita melihat kritik. Apa itu kritik? Nah, kritik di sini dalam perspektif hukum positif itu diatur oleh undang-undang. Undang-undang apa? Yang jelas, secara konstitusional diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasalnya 28E. Kan itu. Apa makna dari pasal tersebut? Maknanya adalah kebebasan berekspresi. Jadi itu diatur. Itulah yang makna daripada kritik. Kan itu. Nah, selanjutnya undang-undang juga mengatur tentang kebebasan berekspresi itu tentang Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Artinya dua-dua undang-undang ini adalah mengatur secara konstitusi. Kritik berarti diperbolehkan. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya kritik sifatnya itu seperti apa? Kan gitu. Seperti apa sih kritik itu kan gitu. Nah, kritik itu bersifat ditujukan kepada suatu kebijakan. Bicara masalah kebijakan, siapa yang memberikan suatu kebijakan? Kan seperti itu. Berarti ada sebuah institusi kan gitu kan. Ya, betul. Memberikan sebuah kebijakan. Dan juga sebuah tindakan. Apa yang dilakukan oleh tindakan? Berarti ada pejabat di institusi, ya kan? Kebijakannya adalah dari institusi, ya. Tindakannya adalah dari pejabat tersebut. Nah, selanjutnya ada kinerja. Nah, kinerja daripada si pejabat tersebut. Nah, maka kritik itu dilayangkan atas dasar daripada konstitusional. Kebijakannya, terus cara kerjanya, nah di situ dilihat. Nah, maka tidak menyerang, dalam kritik itu tidak menyerang sebuah kehormatan kepada secara individu. Itulah pentingnya. Nah, maka kritik itu tidak boleh untuk menyerang. Karena apa? Diatur oleh undang-undang, dilarang untuk menyerang secara individu. Apa menyerang individunya? Itu tadi, ada 3 unsur, kritik, penghinaan, dan ujaran kebencian. Nah, maka kategorinya di mana kritik itu? Kebijakannya. Ya, seperti itu. Ya, terus selanjutnya berkaitan dengan ada yang bertanya, apakah kritik tidak dapat dipidana? Bisa tidak dipidana terhadap kritik. Maka kritiknya itu terhadap apa? Itulah kebijakannya. Apabila menyimpang dari kritik di luar kebijakan, maka bukan kritik yang terjadi. Penghinaan. Apalagi? Ujaran kebencian. Dan di situ maka letaknya. Nah, selanjutnya penghinaan
dalam undang-undang hukum pidana, ya KUHP yang lama maupun yang baru juga diatur. Apa di dalam undang-undang diatur bahwa unsur-unsurnya dari penghinaan adalah menyerang sebuah kehormatan, martabatnya, Menyerang pribadi gitu ya. pribadinya secara individu. Nah, disitulah maka unsurnya masuk. Terus selanjutnya, dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal kepada seseorang. Nah, menuduh. Oh, dia telah melakukan A, melakukan B kan gitu kan. Nah, itu menuduh dengan yang buruk-buruk. Namanya fitnah belum tentu kebenarannya. Iya. Nah, terus selanjutnya disampaikan agar diketahui oleh umum. Inilah penghinaan. Contoh hari ini kita media sosial. Ya, diberitakan dengan keburukannya berkaitan dengan kebijakan, berkaitan dengan kinerja, kan gitu kan. Nah, maka akan yang terjadi bisa dipidana. Itulah berkaitan dengan penghinaan. Selanjutnya ada ujaran kebencian, yaitu namanya hate speech. Apa ujaran kebenciannya? Biasanya berkaitan dengan adanya sebuah permusuhan. Yang sering terjadi adalah lawan politik. Ada ujaran kebencian. Wah, saya benci nih dengan pemerintahan hari ini. Siapa kepala negaranya? Siapa kepala pemerintahannya? Siapa mungkin dia dalam institusi itu? Oleh karena ada ujaran kebencian, apa aja juga dibenci. Ibarat orang kalau udah nggak seneng, apa saja itu juga diomongin gitu. Bahasa orang awam kan seperti itu. Nah, disitulah letaknya. Maka ada tiga unsur ini bisa dipidana apabila niatannya, muatannya itu seperti apa, menjatuhkan martabatnya, menghinanya, terus apalagi ujaran kebenciannya terhadap seseorang. Nah, disitulah letaknya. Maka ketiga unsur itu masuk. Mungkin itu demikian, teman. Oke, luar biasa penjelasan dari Pak Dokter. Dan fenomena itu sekarang semakin ramai di masyarakat. Bahkan ada apa namanya? Dia mengkritik gitu ya, mengkritik atau dia juga eh, apa namanya? Memberikan gambaran-gambaran menurut dia sendiri gitu ya. Maka di dalam apa namanya? Apa yang disampaikan oleh komika itu selalu dia menyampaikan menurut saya gitu ya. Jadi sebuah pendapat. Nah, di sini pertanyaan kedua Pak Dokter. Dalam eh, dunia entertain seperti kemarin, jika seorang komedian atau konten kreator mengkritik kebijakan lewat satir atau sindiran-sindiran, itu sejauh mana itu bisa dipidana menurut hukum yang berlaku? Karena itu muatannya bisa dikatakan muatan apa namanya? Hiburan, atau di dalam hiburan itu dibuat sindiran-sindiran, kritikan-kritikan, bahkan ada yang menyampaikan itu juga termasuk hujatan atau ujaran kebencian, tapi dibalut dengan kata-kata yang membentengi dirinya menurut saya seperti itu ya, atau pendapat saya. Karena ada kebebasan berpendapat seperti itu. Itu seperti apa? Sejauh mana itu bisa dipidana menurut KUHP yang berlaku saat ini, Pak Dokter? Oke, Terima kasih. baik. Nah, berkaitan dengan yang sering terlihat kalau ada sebuah apa namanya bahasa-bahasa yang satir gitu ya. Itu kan artinya sindiran-sindiran itu kan. Nah, maka kita dilihat apakah sindiran-sindiran itu bisa dapat dipidana? Kan itu menjadi pertanyaan kan? Ya kan? Apakah sindiran itu bisa dipidana? Orang nyindir kok dipidana kan gitu kan. Nah, selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa satir atau sindiran adalah sebuah ekspresi, ya, sebuah ekspresi artistik yang termasuk kebebasan berekspresi. Nah, selanjutnya, namun secara hukum satir dapat dipidana jika, nah ini kalau berbicara masalah jika ini kan berarti, ya kan. Nah, maka satir bisa dipidana manakala satu, memuat tuduhan faktual yang tidak benar dan merusak nama baik. Nah, ini sindiran tetapi apa namanya mengandung makna tuduhan
dan juga tuduhan secara faktual yang tidak benar. Itu bisa dipidana walaupun Oh itu gitu. sebuah sindiran. Iya Karena betul. apa? Secara faktual itu tidak benar. Nah, terus selanjutnya bagaimana kalau tuduhan itu secara benar? Berarti kan tidak bisa dipidana kan gitu kan. Karena benar gitu kan. Nah, lanjutnya lagi memenuhi unsur delik penghinaan. Boleh nyindir boleh, tapi jangan masuk kepada ranah penghinaan. Contohnya seperti apa? Kita nyindir tapi maknanya ada penghinaan. Nah, itu agak sedikit sulit kita untuk mendeteksi. Kita menyindir orang, tapi di sisi lain ada unsur penghinaannya. Mungkin berapa paham di masyarakat. Selanjutnya, mengandung hasutan kebencian berbasis sara. Nah, berbicara sara, suku, ras, dan agama. Maka dalam hal ini komika bisa dijerat dengan sindirannya. Maka ada beberapa ketua adat yang nggak terima karena itu mengandung sara. Walaupun itu sindiran. Apa yang akan terjadi? Ya hari ini lihat di dunia media hari ini semuanya berbicara itu. Nah disitulah makna daripada satir. Nah selanjutnya faktor penentu biasanya konteksnya itu apa dalam rangka sindiran itu Pak? Tuh. Nah terus yang kedua niatannya apa? Dalam rangka kita menyindir akan menjatuhkan martabat seseorang itu sendiri atau tidak mens rea. Ya, apalagi judulnya, wah di situ udah mens rea gitu Iya kan. betul. Gitu. Judulnya udah Nah, Mensrea. selanjutnya Iya. ada dampak terhadap reputasi. Seseorang setelah disindir, dampaknya apa? Reputasi dia jatuh. Buruk di masyarakat. Ini makna yang sangat penting, reputasi. Oleh karena adanya sebuah sindiran, sebuah satir, itulah dampaknya terhadap reputasi seseorang. Nah, di situ. Oke. Nah, selanjutnya belajar dari komika kita. Yang mungkin hari ini lagi rame. Apa yang kita diambil dari itu? Kita lanjutkan. Yang kita ambil bahwa komika Ragi Waksono dikenal sebagai komika yang sering mengkritik. Nah, ya kan sering mengkritik kebijakan publik melalui satir politik. Maka terbentuklah itu. Nah, disitulah maka bedakan kritik kebijakan dengan serangan secara personal. Di situ maka harus kritik boleh-boleh saja, tapi jangan menyerang seseorang. Nah, sekarang yang terjadi seseorang itu merasa dirinya terusik, maka dia membuat sebuah laporan. Apa laporannya? Ya karena terusik. Tidak bisa dipidana kalau tidak ada laporan. Nah, maka namanya delik aduan. Mungkin demikian itu mungkin dari perkembangan hari ini. Begitu Oh Pak. iya, Siap. semakin seru ini. Ini sangat 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 menjelaskan sekali. Oh ya, tentang fenomena yang sedang terjadi. Ya silahkan. eh, Selamat datang. Dengan Bapak Ahmad Fanani, betul ya? Nah, selamat datang di forum ini Pak, Asmen Discussion Forum. Nah, tadi kita sudah diskusi, kita melanjut ke Pak Doktor lagi. Sebelum kita akan melemparkan pertanyaan kepada yang hadir di studio Asmen TV. Selanjutnya Pak Doktor, dalam praktek di pengadilan, apakah pasal penghinaan sering dipakai untuk melindungi kehormatan seseorang atau justru untuk membungkam kritik-kritik gitu? Nah ini banyak-banyak yang menanyakan sekarang gitu kan, apalagi KUHP baru ada pasal-pasal yang mungkin apa namanya lebih lebih jelas untuk diterangkan kepada masyarakat tentang hal tersebut. Gitu. Silahkan Pak Dokter untuk dijelaskan Oke, pada baik. sahabat semua. Berbicara masalah membungkam gitu ya. Iya Kayaknya betul. gimana gitu bahasanya. Kalau bahasa membungkam ini sepertinya orang itu tidak boleh sama sekali untuk berbicara. Kan begitu kan. Iya Nah, iya. kita berbicara secara teoritis.
Kan gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan membungkam itu? Dalam secara teoritis, pasal penghinaan bertujuan melindungi martabat dan kehormatan pribadi. Secara teori, Pak. Secara teori bahwa pasal penghinaan itu adalah untuk melindungi. Melindungi siapa? Harkat dan martabat secara individu. Berarti secara penuh bahwa masyarakat juga dilindungi. Dari mana? Dari penghinaan. Itu secara teorinya, Pak. Secara teoritisnya. Nah, terus selanjutnya, namun dalam prakteknya, ini sering terjadi nih. Dalam prakteknya terdapat sejumlah perkara yang menunjukkan sebuah penggunaan pasal tersebut. Dalam persidangan, kan gitu kan. Nah, maka pasal penghinaan terhadap sebuah ekspresi kritikan publik. Nah, di sini sering terjadi. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan telah mengeluarkan berkaitan dengan pasal penghinaan. Tuh, kenapa? Pasal penghinaan itulah melindungi kepada siapa? Kepada seseorang yang merasa dihina. Kan seperti itu. Dilindungi oleh undang-undang secara konstitusi. Kan di situ. Nah, terus selanjutnya, dalam negara demokratis, pejabat, ya, pejabat publik, secara demokrasi ya, bahwa pejabat itu dalam sebuah kritik, artinya apa? Saya harus siap menerima. Kenapa? Kritik juga dilindungi oleh konstitusi, yaitu kebebasan berekspresi. Dalam hal ini, Undang-Undang 45 dan juga Undang-Undang HAM. Nah, ini ada praktisi HAM nih hari ini, alhamdulillah, selamat datang. Nah, ini ada praktisinya. Ada praktisi Ya, nanti kita ajak berkaitan dengan diskusi. kritik dilindungi secara HAM. Undang-undangnya jelas 99 ada di dalamnya. Melindungi siapapun kritik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jangan mau jadi pejabat kalau nggak mau dikritik itu. Ya kan? Kalau mau jadi pejabat, ya siap-siap saja dulu kritik. Kenapa? Karena kebijakannya. Seperti itu, Iya. Pak. Oke, Iya, demikian. seru juga ya. Jangan mau jadi pejabat kalau nggak mau dikritik. Begitu. Ya, mudah-mudahan nanti kritiknya membangun gitu, Pak ya. Iya, bukan menyerang secara pribadi. Selamat malam Pak Ahmad Fanami Eskom. Beliau adalah peneliti hak asasi manusia gitu ya di Setara Institute. Maka tadi sudah kita diskusikan tentang fenomena yang terjadi, ada salah seorang komika itu yang membuat statement-statement sehingga menjadikan statementnya itu atau mungkin candaannya atau menghibur sebenarnya. Tapi di masyarakat itu banyak anggapan bahwasanya itu adalah sebuah kritik atau ujaran kebencian atau menghina sebuah atau kelompok masyarakat yang masyarakat adat. Ada juga di situ laporan tentang penghinaan terhadap masyarakat Tanah Toraja ya, yang kemarin juga sudah minta maaf dan ada hukumannya dan sudah dijalankan. Dan ada laporan Polda Metro Jaya, ada juga laporan dari Aliansi Literasi Akademisi Muslim Alam yang datang ke Polresta Malang. Nah, ini untuk Pak, panggilannya Pak siapa? Fanami ya? Fanani. Iya. Saya bertanya ya. Yang pertama adalah dalam perspektif hak asasi manusia, sejauh mana kebebasan berekspresi boleh dibatasi oleh negara khususnya lewat pasal penghinaan seperti itu. Monggo untuk dijelaskan kepada audiens kita. Ya, makasih Pak. Selamat malam. Ya, maaf agak telat nih. Karena tadi sebelumnya diskusi terkait soal kebebasan beragama berkeyakinan di Ciputat kan. Jadi mungkin agak relate juga dengan forum ini ya. Karena kalau bicara terkait soal pasal penodaan agama, memang ini historinya agak panjang sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia, khususnya itu dalam perspektif hak asasi manusia. Memang kalau di disclaimer dulu ya Pak ya, saya sebenarnya bukan orang hukum ya. Saya kebetulan
jalanan aja gitu ya. Jadi belajarnya otodidak ya untuk persoalan hukum. Saya backgroundnya sebenarnya hubungan internasional, tapi karena sering pendampingan ya ke rekan-rekan yang biasa menjadi korban kelompok rentan gitu ya. Jadi saya belajarnya otodidak aja. Jadi mungkin secara istilah atau apa mungkin agak kurang gitu ya. Mungkin nanti mohon maaf. Jadi jadi kalau melihat hak asasi manusia itu sebenarnya prinsipnya itu universal, Pak. Ya. Universal rekan-rekan. Jadi dia sepertinya itu melampaui batas hukum bahkan gitu ya. Makanya di diskursus soal hak asasi manusia itu kan didahului dengan pertanyaan bagaimana kita memanusiakan manusia sehingga itu kemudian pada prosesnya itu dinormatifkan ya di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kita memahami dulu tuh apa itu hak asasi manusia. Kemudian di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di PBB itu kemudian diratifikasi oleh beberapa negara yang sepakat dengan perspektif ini gitu ya. Dan kemudian dinormatifkan itu di dalam negaranya. Nah, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia kita itu sudah meratifikasi undang-undang hak asasi manusia, tapi ratifikasi DUHAM itu Kovenan Sipil Politik ya, dan Kovenan Ekonomi Sosial Budaya. Jadi segala urusan soal hak di Indonesia itu sebenarnya sudah tercakup di dalam undang-undang itu dan dilindungi. Nah, sama halnya dengan hak untuk kebebasan berekspresi gitu ya, dan beragama gitu ya. Nah, kebebasan berekspresi dan beragama itu rumpunya itu di hak sipil politik gitu ya, di hak sipil politik di undang-undang nomor berapa gitu ya, kemudian diturunkan operasionalisasikan itu di dalam undang-undang HAM yang tadi Bapak Dokter sebutkan gitu ya, kemudian juga dioperasionalisasikan di dalam KUHP kita. Nah, kita bicara soal pasal penodaan agama. Nah, pasal penodaan agama ini sebenarnya historinya itu dari tahun 65, Penpes 65 itu. Jadi kalau kita lihat secara sosiologis gitu ya dan historikalnya pasal ini itu sebenarnya ya dalam tanda kutip ditujukan untuk menguatkan rezim kekuasaan pada waktu itu, khususnya soal legitimasi soal keagamaan, Pak, gitu ya. Karena keagamaan itu kan butuh penguat gitu, penguat dasar gitu ya. Akhirnya ya agar 5 agama resmi ini kemudian istilahnya dalam tanda kutip tidak terganggu gitu ya. Sehingga pasal ini itu dimunculkan, salah satunya semangatnya itu. Ini pasal untuk semangatnya ya, Pak ya. Tapi redaksinya sebenarnya kalau kemudian disesuaikan itu sebenarnya gini. Jadi pasal ini tuh sebenarnya kalau menurut perspektif asasi manusia itu agak batas-batasannya tuh agak kurang jelas gitu, agak kurang jelas. Nanti kita narik lagi ke ini, Pak, ke pasal yang ditujukan ke Panji kan. Itu nanti ini sangat sangat relate dengan pasal yang ditujukan di Panji, tapi kita lihat dulu historinya. Jadi pasal ini itu sebenarnya multitafsir. Bisa jadi dijadikan multitafsir karena batas-batasannya itu dalam tanda kutip itu masih belum jelas. Jadi menurut keyakinan saya, gitu ya, menurut keyakinan saya, itu juga salah satu untuk melindungi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat seperti itu ya. Maka itu kan menjadi polemik dan juga menjadi berbagai macam pendapat di kalangan masyarakat. Apakah ini hiburan, atau ini kritik, atau ini ujaran kebencian, atau juga penistaan agama seperti itu. Sehingga sekarang kan menjadi tema yang sangat ramai di masyarakat. Satu lagi nih pertanyaan sebelum saya lempar kepada seluruh audiens yang ada di studio Asmen TV ini. Nah, bagaimana setara institut membaca kasus ini sebagai presiden bagi kebebasan berekspresi di Indonesia? Terus ke depannya apa rekomendasi setara institut agar hukum pidana tidak bertabrakan dengan prinsip HAM dan kebebasan berpendapat? Monggo, Pak. Ya, pasal 156A itu kan sebenarnya semangatnya tadi blasfemi, Pak. Nah, itu yang kemudian kita tolak sebenarnya. Yang harus direvisi lah gitu ya. Itu KUHP lama.
Nah, di KUHP yang baru itu kemudian sudah direvisi dan semangatnya itu sebenarnya berlainan gitu. Malah sebenarnya lebih baik gitu ya. Operasionalisasinya itu semangatnya adalah menghukum seseorang atau kelompok yang melakukan ujaran kebencian sebenarnya. Prinsipnya itu karena melindungi hak warga negara yang seringkali ada tokoh atau kelompok gitu ya yang menyerang kelompok tertentu ya dengan ujaran kebencian itu. Nah, waktu itu kita susah untuk mencari pasalnya gitu ya. Kemudian prosesnya akhirnya dibuat pasal ini gitu. Nah, cuman itu tadi persoalannya. Lagi-lagi pasal ini kan sebenarnya masih ada masih ada kekurangan gitu. Nah, saya sebenarnya kajiannya secara detail saya belum mampu memberikan ini ya rekomendasi untuk pasal yang 300 sama 305 karena tapi ada sebenarnya gini harus ada batas-batasan yang jelas ya kan terkait misalnya ujaran kebencian, tapi di pasal tersebut sepertinya sudah cukup jelas gitu. Tapi ada beberapa tertentu yang memang mungkin bisa dipergunakan gitu. Dalam tanda kutip itu cenderung bisa dijadikan pasal yang multitafsir itu gitu. Nah, sehingga konteks Panji ini akhirnya ya udah mau 156A mau 300 nggak ada bedanya gitu kan. Seperti itu, Pak. Tapi sebenarnya semangatnya itu semangatnya hak asasi manusia kan di pasal ini gitu ya. Nah, kalau yang pasal yang lain Undang-Undang ITE ya itu masih perlu perlu perbaikan seperti itu. Baik, terima kasih. Pemirsa Asmen TV, sebangsa dan setanah air, semakin seru nih diskusinya. Ada Pak Doktor, juga ada peneliti hak asasi manusia dari Setara Institut. Maka sesi berikutnya ya akan kami berikan kesempatan untuk beberapa penanya atau pertanyaan dari audiens yang ada di studio Asmen TV dalam Asmen Discussion Forum ini. Maka kami berikan kesempatan untuk bertanya, silahkan. Kenalkan, nama saya Muhammad Ikwan. Saya di sini sebagai mahasiswa dari Prodi Hukum ya. Jadi sebagai pengamat juga ingin menanyakan jika seorang itu sudah terlanjur dilaporkan dengan pasal penghinaan karena menyampaikan kritik, langkah hukum apa yang paling tepat dilakukan? Apakah langsung pidana, mediasi, atau jalur lain? Nah, mungkin seperti itu ya. Ini pertanyaannya berarti terkait proses hukumnya berarti untuk Dokter Ali ya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, ini pertanyaannya sangat menarik ya. Apalagi mahasiswa biasanya kritis ya. Berkaitan dengan jika seseorang sudah terlanjur dilaporkan terhadap kritik gitu ya. Nah, perlu kita sadari, kita pahami bahwa tindak pidana itu tidak semudah akan menghukum orang. Artinya apa? Artinya tindak pidana itu juga memiliki sebuah prosedur hukum. Dan juga aturan tindak pidana juga bukan tindakan balas dendam. Jadi nggak semudah itu orang dilaporkan terus langsung ditangkap, bukan, tidak seperti itu. Ada prosedur hukumnya yang harus dijalankan, kan itu. Nah, selanjutnya juga berkaitan dengan yang pertanyaan ini kami mengulik sedikit ya. Banyak delik penghinaan adalah delik aduan, kan gitu. Artinya apa? Setiap kritik atau penghinaan itu sifatnya adalah delik aduan. Dan apabila dalam kritik maupun penghinaan ujaran kebencian tidak dilakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat yang mengadu, tidak akan diproses. Artinya apa? Artinya ini delik aduan. Nah, disinilah maka peran pentingnya. Kenapa masyarakat ini harus bisa paham? Ya kan, berkaitan dengan penghinaan yang terlanjur sudah dilaporkan. Maka prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya yang harus diuji adalah unsur hukumnya. Apakah sudah masuk kepada unsur-unsurnya? Seperti ada niatan, mens rea, kan gitu kan? Terus ada unsur
penghinaannya secara harkat dan martabatnya, kan gitu. Nah, terus juga apakah benar yang dilakukan oleh orang yang merasa dirinya dihina atau seperti apa? Nah, disitulah letaknya. Sejauh mana unsur-unsur hukumnya itu? Peristiwanya seperti apa? Jadi sekalipun sudah dilaporkan, ya tidak bisa langsung dipenjara. Tapi ada proses hukum kan itu. Nah, selanjutnya, ataukah sekedar kritik dalam sebuah kebijakan? Jadi ada 3 unsur tadi yang kami sampaikan. Ada kritik, penghinaan, dan ujaran kebencian. Nah, di mana letaknya? Berkaitan dengan kritiknya ada di mana? Penghinaannya ada di mana? Seperti apa unsurnya? Dari itu letaknya. Bagi siapapun yang sudah dilaporkan, terlanjur dilaporkan seperti itu, tetap harus diuji berkaitan dengan unsur-unsur hukumnya itu. Terbukti atau tidak. Jadi tidak langsung mungkin ditindak pidana, langsung ditetapkan tersangka. Ada proses hukum yang harus berlaku. Bisa ditetapkan tersangka manakala memenuhi 2 unsur. Bagaimana? Cara menentukan 2 alat bukti itu apa sih? Ada berbentuk surat, ada petunjuk, gitu kan? Ada saksi, kan seperti itu secara gampangnya. Nah, disitulah maka letaknya. Nah, kalau unsur tidak terpenuhi, perkara harus segera dihentikan. Ya, sudah dilaporkan, perkara harus dihentikan apabila tidak memenuhi unsur. Tuh. Maka tindak pidana bukanlah tindakan balas dendam. Harus ada delik aduan. Demikian. Ini, terima kasih nih Pak Dokter. Sungguh penjelasan yang luar biasa. Terima kasih aplaus. Maka kami akan memberikan kesempatan yang kedua untuk penanya kedua dari studio Asmen TV ini. Dipersilahkan dari kalangan Gen Z ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Haikal. Saya lulusan Fakultas Hukum, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya juga ingin menanyakan berkaca kepada kasus Panji Pragiwaksono, menurut narasumber apakah karya seni yang memuat satire, humor dan juga kritik itu masih memiliki ruang yang aman di Indonesia atau justru ruangnya semakin sempit gitu? Bisa dipidana gitu dalam artian. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan dulu pada Pak Fanani untuk menjawab apa yang telah ditanyakan oleh Bang Haikal ya. Oh iya, terima kasih. Ya, terkait soal kebebasan terkait soal kebebasan berekspresi ya. Di konteks hukum terkini, saya sebenarnya agak kurang update nih, Pak, terkait soal hukum terkini beberapa KUHP ini. Tapi dan juga yang kemarin ini sering dipergunakan oleh rekan-rekan yang khususnya aktivis yang menyuarakan suara-suara kritis ya terhadap pemerintah yang kemarin di Agustus itu kan dengan berbagai pasal dipergunakan ya itu untuk membatasi kelompok seperti ini dalam menyuarakan suara-suara mereka gitu. Entah itu pakai pasal yang yang mengganggu ketertiban umum yang merusak itu, kalau itu oke lah gitu ya. Itu mungkin masih bisa ya kalau misalnya ada suara-suara rakyat gitu ya yang menyuarakan tapi dia nggak kondusif gitu. Mungkin itu masih bisa dipidana tuh. Misalnya yang kayak dia melanggar hukum, merusak fasilitas, itu masih bisa. Tapi ketika ada rekan-rekan kita aktivis gitu ya yang menyuarakan suara-suara kritisnya dengan bentuk satir tadi yang disebutkan, terus seni-seni seperti itu, seperti stand up comedy gitu ya, itu harusnya di konteks hak asasi manusia itu harusnya dilindungi karena pasal yang hukum yang paling atas itu menjamin kebebasan berekspresi. Itu jelas. Oke, baik, boleh menambahkan sedikit? Ya, silakan Pak Dokter, saya tambahkan tambahkan silakan. sedikit ya. Berkaitan tadi humor atau satir itu aman atau tidak gitu. Berbicara aman atau tidak, negara kita sebenarnya negara yang aman gitu kan. Nah, maka berkaitan dengan satir, ini kalau bahasa satir kan berarti kan menyinggung gitu kan. Menyinggung dengan seseorang, ya kan terus dipidana. Berarti ekspresi, ya kan, terus apalagi dunia seni gitu kan.
ya lama-lama mati. Bener nggak? Kalau semuanya menyinggung seseorang, menyinggung institusi dengan bahasa-bahasa satir, dengan kritik, dengan menyinggung, ya lama-lama ya ekspresi ya mati. Sementara ekspresi itu dilindungi oleh konstitusi, kan gitu kan? Nah, tadi konstitusi melindungi yaitu pasal 28 kan gitu kan, secara yaitu konstitusional, undang-undang tertinggi, undang-undang negara. Tetapi di bawahnya mengatur ada undang-undang pidana. Yaitu kalau yang KUHP baru itu ada di buku 17. Buku 17 yaitu bagian penghinaan. Itu ada di pasal 435 24, 35 sampai dengan 36. Itu tentang penghinaan semua. Dari mana makna daripada kalau berbicara satir penghinaan terus aman atau tidak? Berbicara masalah tergantung unsurnya. Contoh yang hari ini dilakukan oleh si Panji Pragiwaksono, ya kan? Nah, dia kan punya ekspresi apa? Ada satir, ada apa namanya itu, ada apa namanya itu, ujaran kebencian, ada apa lagi? Kan gitu kan? Nah, di situ letaknya. Maka bagaimana? Apakah bisa dipidana atau tidak? Tergantung unsurnya kan tadi saya sampaikan. Sejauh mana unsurnya? Ya kan? Apakah masuk kepada substansi hukumnya? Atau seperti apa? Nah seperti itu. Jadi berbicara masalah ngomongin kita satir aman atau tidak aman, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Saya rasa agak sedikit bilang aman atau tidak. Tetapi kalau melihat dari secara undang-undang konstitusional, hanya mengkritik secara kebijakan aman, kan gitu kan? Nah maka kuncinya apa sih Pak bedanya satir dengan apa namanya itu nyindir gitu kan? Itu. Kalau satir itu ditujukan kepada kebijakan, kan gitu kan. Nah terus kalau tadi apa? Ada ujaran kebencian. Nah itu adalah menyerang seseorang. Bedanya cuma itu. Satir kepada kebijakannya, ya kan. Terus ujaran kebenciannya kepada siapa? Ya kepada Personal ya. per orangnya. Itu aja bedanya. Berarti kalau berbicara aman atau tidak amannya kembali kepada konstitusi. Kalau secara konstitusi sudah jelas diatur, ya aman. Apalagi dikuatkan dengan apa? Undang-undang HAM. Ya lebih aman lagi kan gitu kan. Karena Iya, undang-undang itu bukan peraturan yang di bawahnya. Seperti itu Pak. Iya, iya. Demikian. Ya seru ya. Jadi ini bicara hak asasi manusia, bicara tentang hukum. Seharusnya hak asasi manusia dilindungi oleh hukum, tapi terkadang terjadi benturan-benturan atau tidak kesesuaian. Karena bicara hak asasi manusia itu bicara kebebasan berpendapat, gitu ya. Jadi kebebasan hak asasi manusia yang memang lahirnya manusia itu memiliki hak secara pribadi. Maka karena waktu terus bergulir dan semakin seru juga dan keterbatasan waktu, kami berikan satu pertanyaan lagi kepada yang hadir di Asmen TV ini, kepada audiens yang ada di sini. Silakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam narasumber. Saya Sigit dari Forum Asesmen Bekasi Raya. Mengacu pada malam hari ini mengenai komika Panji Pragiwaksono. Di situ dia menjelaskan banyak sekali yang tersinggung oleh pernyataan-pernyataan beliau. Yang saya ingin tanyakan adalah ini mengenai pasal penghinaan, Bapak. Pasal penghinaan yang KUHP yang terbaru. Apakah masih relevan undang-undang atau pasal penghinaan yang baru ini untuk seorang komika Panji? Pertanyaan saya adalah apakah pasal penghinaan saat ini lebih banyak melindungi kehormatan individu atau justru berpotensi membungkam kritik publik? Mungkin itu pertanyaan dari kami, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Dengan Bang siapa tadi namanya, Pak? Sigit. Bang Sigit ya. Mohon untuk dijawab Pak Dr. M. Ali Saifuddin.
Baik, ini semakin lama seru gitu kan kalau ngomongin masalah pasal ada membungkam gitu kan. Kalau udah dibungkam semua gimana hak asasi manusianya gitu kan. Ini sebetulnya pelanggaran kalau orang ya kan sedang berekspresi tiba-tiba dibungkam gitu kan. Ini pelanggaran besar ini terhadap hak asasi manusia nih. Di sini ada penelitinya soalnya. Oke, kalau kami secara praktisi hukum kita belajar secara normatif. Kita melihatnya secara normatif. Nah, bagaimana secara normatif? Nah, pasal penghinaan dalam kitab undang-undang pidana gitu kan melindungi nama baik, ya, penghinaan itulah melindungi nama baik secara apa, ya secara sah menurut aturan undang-undang kan gitu kan. Nah, artinya siapa saja yang merasa dirinya dihina itu dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Maka ada undang-undang namanya tentang penghinaan, yaitu di bab 17 ya bagian ke-1 pasalnya 435 sampai dengan 436. Tadi baru lihat. Itu undang-undang baru, KUHP baru. Baru diberlakukan tanggal 2 Januari 2026. Itu KUHP ya, bukan KUHAP, KUHP. Itu udah jelas mengatur di situ. Siapa saja, setiap orang yang merasa dirinya dihina itu berhak untuk dilindungi secara sah menurut Trump. Nah, berkaitan dengan apakah dengan ekspresi orang yang dengan menghina itu terus suaranya dibungkam gitu ya. Gitu. Nah, ini kan ada dua unsur. Ada yang dihina, ada yang menghina kan gitu kan. Nah, apakah dua-duanya dilindungi? Dilindungi dua-duanya. Apa dilindunginya dari penghinaan? Ekspresinya tadi. Apakah masuk kepada unsur penghinaannya atau tidak? Apakah menyerang martabat seseorang atau tidak? Nah, maka dalam praktek ini, apalagi kita menyuarakan terhadap sebuah institusi, ya kebijakannya kita serang. Terus juga setelah kita serang, diketahuilah oleh khalayak umum. Bagaimana supaya dia diam? Bungkamlah, tutup. Ditutuplah itu. Nah, terus apakah yang dibungkam itu harus dilindungi? Dilindungi secara HAM. Kenapa? Kita bebas berekspresi. Ya kan? Jadi ada aturan yang mengatur sah. Ya, apa sahnya? Dua-duanya sah dalam sebuah pelindungan. Tetapi proses hukumnya harus berjalan. Apakah terpenuhi unsur daripada penghinaannya atau hanya sebatas kritik terhadap kebijakan? Apakah bahwa penghinaan itu masuk kepada kategorinya menyerang martabat orang itu tersendiri? Itu, Pak. Ya, alhamdulillah ini diskusi kita di sesi yang ketiga ini di ADF yang ketiga ini sangat inspiratif, dan kasus yang terjadi di Komika Panji ini sebenarnya bermanfaat untuk masyarakat sehingga timbullah diskusi-diskusi yang akhirnya menjelaskan kebebasan berpendapat, berpikir, dan juga tentang sosialisasi KUHP yang baru. Maka karena waktunya sudah harus kita sudahi diskusi ini, maka sebelumnya kami akan minta kepada Bapak Dr. M. Ali Saifuddin sebagai tadi dikatakan Ketua Umum Organisasi Advokat Padi Raya, dan juga beliau adalah salah satu rektor dari kampus swasta di daerah Depok. Maka kita mintakan closing statementnya tentang tadi tuh diskusi kita, dan sehingga masyarakat akan memahami dan kondusif tentang perbedaan-perbedaan mengenai kebebasan berpendapat. Closing statementnya untuk mendamaikan masyarakat seperti itu, seperti apa Pak Dokter? Baik, Ya, kasih. baik ya, terima kasih sebagai ungkapan terakhir hari ini pada saat diskusi pada malam hari ini. Kami menyimpulkan, kesimpulannya adalah masyarakat kita jangan takut bersuara. Itu masyarakat kita sebagai warga negara yang baik jangan takut bersuara. Kenapa? Karena kritik dilindungi oleh konstitusi. Penghinaan ya
melindungi dari sebuah individu. Ujaran kebencian di sini melindungi sebuah ketertiban di dalam masyarakat. Artinya semuanya diatur di dalam undang-undang. Maka hak suara masyarakat terhadap kritik jangan takut. Pertama, karena kita benar, jangan takut. Artinya semua tindakan kita sebagai masyarakat, baik awam maupun orang yang sudah tidak, bahasa awam itu orang-orang yang sudah merasa dirinya sebagai warga baik dan merugikan dirinya apabila ada sebuah ungkapan yang merugikan dirinya, di sinilah kita letaknya. Jangan takut berbicara. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Jangan takut berbicara, jangan takut mengkritik karena dilindungi oleh undang-undang. Ya, itu closing statement dari Pak Dr. Ali, dan saya mintakan kepada Pak Fanani sebagai peneliti hak asasi manusia bicara tentang kebebasan berpendapat. Silahkan. Ya, kalau saya sih hampir sama ya sama Pak Dokter gitu. Kita masyarakat sipil ini kan masyarakat sipil ya. Masyarakat sipil itu adalah salah satu pilar demokrasi selain dari ini pers gitu ya. Ada pers, ada masyarakat sipil gitu ya. Itu salah satu pilar demokrasi yang pilar ini itu butuh kita jaga gitu. Ketika kita nggak bisa memanfaatkan demokrasi gitu ya, ketika kita nggak bersuara, yang menang itu ya yang ini, yang tadi yang saya sebutkan. Ya, masyarakat sipil harus kuat, masyarakat sipil harus berpartisipasi. Baik, sahabat Asmen Discussion Forum sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah diskusi kita sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian yang viral itu dari komika, dan juga kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para narasumber. Terima kasih Pak Dr. Ali Saifuddin sebagai praktisi hukum, ya, dan juga Pak Fanani sebagai praktisi hak asasi manusia nih ya. Komplit hukum, hak asasi manusia adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Maka terima kasih atas narasumber yang hadir hari ini tentang keilmuannya, dan para audiens yang ada di Asmen TV ini. Sampai berjumpa lagi di sesi diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.